Saudara, banyak orang juga berpikir bahwa di gereja orang Kristen pasti dapat atau bisa bertemu dengan Allah. Kalau ke gereja pasti dapat bertemu dengan Allah. Atau gereja menjadi tempat di mana orang bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Apakah benar demikian, saudara? Apakah kalau orang ke gereja itu pasti mengalami perjumpaan dengan Allah? Saudara, sebenarnya hal ini akibat pengaruh agama-agama lain, di mana mereka lebih meyakini bahwa ilah atau dewa berada di tempat-tempat khusus, tempat-tempat suci, atau tempat-tempat yang dianggap sakral atau suci. Dan di tempat-tempat tersebut mereka biasanya mengadakan ritual, upacara agama, atau seremonial agama. Ini konsep agama-agama pada umumnya, saudara. Agama Yahudi pun juga memiliki konsep seperti ini, bahwa Allah berada di bait Allah, khusus di ruang maha suci di mana ada tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian menjadi lambang kehadiran Allah. Kalau agama-agama pada umumnya, saudara, mereka memiliki yang namanya tempat suci, ya, kota suci. Kalau kekristenan tidak pernah diajar atau tidak pernah ada ajaran bahwa ada tempat suci atau kota suci. Tidak ada sama sekali. Tetapi kalau ada satu denominasi atau gereja atau komunitas Kristen yang meyakini hal itu, ya tentu saja bisa. Tetapi yang benar menurut Alkitab atau menurut Alkitab Perjanjian Baru yang diajarkan Tuhan Yesus, tidak ada tempat suci itu di dunia ini, tidak ada. Termasuk tidak ada hari suci, minggu suci, bulan suci, tidak ada. Nah, biasanya kalau agama-agama tertentu ada tempat-tempat khusus di mana mereka mengadakan ritual upacara agama, ya begitu, saudara. Dan di tempat itulah mereka merasa sah jika mengadakan ritual seremonial agama, karena disitulah, saudara, disitulah tempat Allah, ilah, dewa mereka berdomisili, ya, berdiam diri, bertempat itu, ya. Dengan konsep ini, konsep yang sama seperti itu, banyak orang Kristen berpikir bahwa Tuhan lebih bisa ditemui di gereja daripada di tempat lain. Paling tidak, di gereja Tuhan lebih mudah ditemui. Sebab atau seakan-akan Tuhan lebih suka ada di gereja. Apalagi kalau gereja itu memiliki bangunan dan ruangan-ruangan khusus yang lebih membuat kelihatan sakral atau kelihatan angker gitu, saudaraku. Nah, dari keyakinan ini tidak heran kalau ada larangan bicara keras-keras di gereja, nggak boleh. Walaupun tidak ada acara kebaktian. Nah, kalau ada acara kebaktian kita mengertilah, nggak boleh bicara keras-keras. Ini tidak ada acara kebaktian. Nah, saya sudah masuk gereja-gereja seperti ini, saudara. Ada yang menjaga, ya saudara, dengan pakaian khusus, pakaian imam atau pakaian padri atau pakaian rohaniwan, begitu. Kalau kita bicara keras, dia dengan mata yang tidak bersahabat, saudara, dengan mata yang tidak bersahabat. Dan itu fakta. Itulah sebabnya, ya saudaraku, tidak boleh mengenakan pakaian tertentu, pakaian sembarangan gitu.
Saya juga mengerti kita harus punya etika sopan santun di mana kita berada. Ya, tapi dasarnya itu kesantunan atau kesopanan, bukan karena tempat itu sakral. Gitu. Kan sama dengan keyakinan agama-agama tertentu, saudara, kalau masuk wilayahnya harus mengenakan misalnya tali ikat di sini, ada tali yang mengikat di pinggang, atau harus mengenakan apa gitu, tidak boleh mengenakan topi begitu, karena tempat itu dianggap sakral. Tidak boleh makan makanan, minuman, tidak boleh makan minum, bukan karena menjaga kebersihan, tetapi karena kesakralan tempat itu. Nah, ini kan salah satu konsep yang memandang bahwa tempat itu sakral. Ya. Ada pula gereja yang mewajibkan seseorang yang berdiri di mimbar harus membuka sepatu. Dan saya pernah tuh diundang khotbah di tempat di mana saya harus membuka sepatu, saudara. Wah, saya bergumul hebat. Saya hampir tidak mau. Karena yang hadir itu bukan hanya jemaat, tetapi juga ada mahasiswa-mahasiswa saya. Lalu mereka itu mau melihat dosennya waktu itu saya masih dekan fakultas kalau tidak salah ya. Mereka melihat dekan fakultasnya ini enggak tunduk enggak dengan peraturan macam itu. Dan tentu mahasiswa teologi itu anti yang mistik-mistik begitu, saudara. Wah, saya bergumul hebat, saudaraku, antara membuka sepatu atau tidak. Mereka memandang bahwa mimbar itu ada kehadiran Allah secara khusus. Saya sih setuju buka sepatu kalau demi kebersihan karpet misalnya, oke lah. Tapi kalau keyakinan seakan-akan di sekitar mimbar itu ada hadirat Allah khusus, nah itu jadi masalah. Sebab saya tidak meyakini itu, saudara. Ya, tidak meyakini itu. Kalau orang menganggap bahwa gereja itu tempat di mana Allah suka hadir atau lebih senang hadir dari tempat lain, ini membuat seseorang secara kejiwaan kalau berdoa berlutut di gereja itu lebih merasakan kehusukan gitu. Merasa lebih khusyuk. Rasa ada kehadiran Allah yang khusus. Karenanya kalau berdoa di gereja, maka emosinya mudah terbangkitkan, lebih gampang nangis. Ya, sama seperti kalau berdoa di depan patung, apakah patung tertentu gitu. Artinya patung Yesus atau yang lain, lalu perasaannya lebih mudah terbangkitkan karena seakan-akan dia berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Nah, ini soal keyakinan ya, saudara. Saya tidak mengatakan itu benar atau salah, tetapi saya hanya memberitahu bahwa itu berangkat dari keyakinan bahwa ada tempat-tempat tertentu yang Allah lebih suka hadir. Ya. Nah, pertanyaannya kembali tadi, apakah benar kalau seseorang ke gereja pasti mengalami perjumpaan dengan Allah? Ya. Kalau benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, benar-benar nih ya, saudara, mestinya ada perubahan dalam perilaku. Ya. Mestinya menjadi lebih saleh misalnya, lebih suci, atau paling tidak bermoral lebih baik dibanding mereka yang tidak ke gereja. Sebab perjumpaan dengan Allah itu bukan sesuatu yang main-main, saudara. Berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus itu luar biasa, saudara. Perjumpaan dengan Allah mestinya membuat seseorang tidak memiliki kejahatan lagi atau mengurangi kejahatan. Faktanya yang tidak dapat dibantah, banyak orang Kristen yang ke gereja tidak lebih baik dari orang yang tidak bergereja. Ini ke gereja tapi kelakuannya tidak lebih baik dari orang yang tidak ke gereja. Bahkan ada orang-orang yang ke gereja, bahkan pengurus gereja, majelis gereja yang kelakuannya lebih buruk daripada orang yang ada di luar gereja. Nah, inilah yang membuat kepercayaan kepada gereja menjadi merosot. Bahkan sampai tidak memiliki kepercayaan sama sekali kepada gereja. Gereja sebagai lambang kehadiran Allah di dunia ini.
tidak dipercayai. Hal ini juga menjadi alasan pembenaran bagi orang-orang yang tidak mau bergereja. Orang-orang berkata, saya nggak mau ke gereja. Untuk apa ke gereja? Orang ke gereja saja kelakuannya seperti itu. Nah, dia merasa dapat pembenaran ini, saudara. Kalau orang ke gereja benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, mestinya hidupnya berubah, saudara. Mestinya hidupnya berubah. Mestinya hidupnya itu berubah. Kalau tidak, membuat orang jadi tidak yakin bahwa gereja itu menjadi lambang kehadiran Allah. Jadi tidak yakin, saudara. Dan faktanya hari ini kan memang ada orang-orang yang tidak ke gereja dan merasa mendapat pembenaran karena orang ke gereja belum tentu lebih baik dari dirinya. Orang yang ke gereja belum tentu mengalami perjumpaan dengan Allah. Belum tentu. Ini yang benar. Perjumpaan dengan Allah tidak hanya diwakili oleh liturgi atau tata cara ibadah. Perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan dalam segala keadaan dan dalam segala persoalan hidup yang dialami seseorang. Justru di situ orang membutuhkan perjumpaan dengan Allah. Allah kita bukan Allah yang duduk di satu tahta atau tempat tertentu lalu dia menyambut orang-orang yang memuji-muji, memuja-muja dia dengan ritual atau seremonial. Dia Sang Immanuel yang hadir dalam kehidupan umat. Dia hadir dalam segala persoalan dan pergumulan hidup kita. Makanya mesti kita mengalami perjumpaan dengan Allah itu bukan hanya ketika kita mengalami mujizat kesembuhan atau hal-hal spektakuler lain seperti mendapatkan penglihatan atau mendapatkan mujizat. Justru mestinya kita merasakan dan mengalami dan menangkap kehadiran Allah itu dalam pergumulan hidup secara konkret, karena disitulah kita membutuhkan tuntunan bimbingan Dia dan Allah hadir di situ. Kalau di gereja, di rumah ibadah kita tidak dalam pergumulan dalam arti utuh, dalam arti lengkap. Nah, banyak orang merasa perlu mengalami perjumpaan dengan Allah di waktu-waktu tertentu. Nah, orang-orang seperti ini ya seringkali memang tidak merasa memerlukan Allah dalam pergumulan hidup setiap hari. Mestinya kita membutuhkan Allah itu justru pada waktu kita ada dalam pergumulan konkret. Disitulah kita mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Allah, saudaraku. Dalam segala keadaan dan dalam segala persoalan hidup yang dialami. Nah, apakah seseorang merasa sudah mengenal Allah hanya karena mengikuti sebuah liturgi atau kebaktian hari Minggu? Ya, banyak orang begitu. Merasa mengalami perjumpaan dengan Allah karena kebaktian pada hari Minggu. Wah, jika demikian apa bedanya dengan agama-agama yang menawarkan ritual seremonial untuk umat atau manusia? Dengan ritual itu mereka dapat bisa berjumpa dengan Allah mereka di tempat-tempat khusus tersebut yang diyakini ilah dewa mereka berdomisili, saudara. Liturgi yang menjadi alasan sudah bertemu dengan Allah justru membodohi jemaat. Sehingga banyak jemaat sudah merasa puas sebagai orang Kristen yang rajin ke gereja, sudah memenuhi bagiannya dalam beragama dan merasa bahwa dia sudah bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah lewat nyanyian, lewat doa, dia sudah bertemu dengan Allah. Padahal perjumpaan dengan Allah itu sebuah perjumpaan interaksi, saudara. Perjumpaan interaksi dalam segala keadaan dan justru dalam persoalan-persoalan tertentu di dalam kehidupan ini, saudara. Karena kekristenan itu jalan hidup, yaitu bagaimana menjalani hidup kekristenan dalam persekutuan dengan Allah
yang tiada henti. Dan ibadah yang sesungguhnya adalah seluruh perbuatan kita setiap hari. Perbuatan kita setiap hari, saudara. Di gereja banyak orang hanya bertemu dengan liturgi gereja. Ya, tata cara ibadah yang telah diwariskan oleh para pendahulu sesuai dengan aliran dan aliran gereja atau denominasinya. Saudara, liturgi bukanlah cara untuk menjumpai Allah dan bertemu dengan Dia. Liturgi adalah bahasa orang beragama. Saya tidak bermaksud untuk membuang liturgi. Sebab liturgi itu apa sebenarnya? Sebab liturgi kita itu sebenarnya seluruh waktu hidup kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, di tengah tidur sampai bangun lagi, itu liturgi hidup. Jadi kebaktian kita di gereja itu sebenarnya pertemuan bersama, meeting together. Boleh disusun acara yang bagus, boleh. Tapi jangan menganggap bahwa itu sudah menjadi satu media di mana orang sudah bertemu dengan Allah. Nah, kalau orang merasa demikian itu jadi naif, jadi picik. Ya. Jadi naif, jadi picik. Kekristenan adalah jalan hidup, yaitu bagaimana menjalani hidup kekristenan dalam persekutuan dengan Allah tiada henti. Dan ibadah kita itu sesungguhnya seluruh perbuatan kita setiap hari. Nah, saudaraku sekalian, di gereja banyak orang hanya bertemu dengan liturgi gereja. Hanya bertemu dengan tata cara ibadah yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Dan merasa bahwa itulah sarana atau media bertemu dengan Allah. Padahal Allah mengajarkan kita, maksud saya Yesus mengajarkan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Liturgi bisa menjadi sarana, bisa untuk berinteraksi dengan Allah. Kalau memang dalam kehidupan setiap hari sudah berinteraksi secara real atau konkret. Jadi setiap individu berinteraksi dengan Allah secara konkret, lalu pada waktu pertemuan bersama menyatakan kesaksian hidup mereka dalam nyanyian dan kredo mereka atau pengakuan mereka bersama di gereja. Nah, kalau hidup setiap harinya tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, lalu yang disaksikan di gereja apa? Apa? Di gereja kita menyanyi kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Itu berarti dia tidak memiliki kesukaan yang lain dalam hidup ini selain dia, selain Allah. Tapi faktanya dalam hari-hari kesukaannya itu banyak. Allah dianggap tidak ada atau tidak perlu ada. Ini kan akhirnya jadi munafik. Mengikuti liturgi gereja dengan pengakuan-pengakuan melalui pujian dan kredo-kredo atau dalam pernyataan-pernyataan malah menambah dosa karena berlaku munafik. Aku percaya kepada Allah Bapa, begitu dalam pengakuan iman. Tapi dalam kehidupan setiap hari tidak ada tuh wujud percayanya itu. Buktinya apa? Ya buktinya kelakuannya tidak senonoh. Hidup dalam takut, khawatir, karena takut miskin sehingga korupsi misalnya. Ya, karena takut ada setan di rumah memanggil dukun misalnya. Bukannya dia ngusir sendiri, percaya akan Allah, nyatanya tidak. Di gereja mengucapkan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ternyata dalam hidup sehari-hari jadilah kehendakku. Jadilah kehendakku di bumi. Bukannya datanglah kerajaanmu, tapi aku punya kerajaan yang harus aku besarkan. Dipermuliakan namamu, malah yang menjadi dipermuliakan namaku orang-orang yang gila hormat, gila jabatannya. Saya bicara dalam konteks Kristen dan itu fakta yang tidak bisa dibantah, saudara. Jadi menipu Tuhan dan menipu diri sendiri. Hal ini saya kemukakan bukan bermaksud bahwa ke gereja itu tidak perlu. Tetapi yang terutama harus dipenuhi adalah perjumpaan dengan Allah
dalam segala keadaan dan persoalan hidup. Itu justru itu, karena kita mau mentaati Dia melalui kehidupan ini. Dalam liturgi seseorang menyatakan kredo sesuai dengan kehidupan iman yang dijalani. Kalau tidak ada kehidupan iman yang dijalani, maka liturgi menjadi sandiwara. Kalau tidak ada kehidupan iman yang dijalani, itu liturgi gereja menjadi sandiwara, saudara. Ke gereja tidak bertemu dengan Tuhan, malah bikin dosa karena munafik, menipu diri sendiri dan menipu Allah. Wah, kalau begitu kita nggak usah ke gereja, Pak. Ya, mestinya tidak begitu. Mestinya ke gereja supaya di gereja Anda ditegur, diingatkan. Dan nanti waktu menjalani hidup sehari-hari sudah berubah, ya saudara. Ya, liturgi kekristenan yang sejati itu berlangsung sepanjang waktu hidup yang kita jalani di dalam seluruh perbuatan serta perilaku kita, saudaraku. Ya, perbuatan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, saudaraku. Itu liturgi kehidupan yang mutlak harus dialami. Kalau tidak demikian, maka ia belum benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah itu ketika bertelut berdoa itu benar-benar mengalami sebuah dialog. Kalau tidak, ya hanya sandiwara saja, saudaraku. Gereja menjadi tempat seseorang menyaksikan dan mengucapkan kredo, warna kehidupannya setiap hari. Orang-orang yang tidak memiliki kehidupan seperti ini berarti orang-orang Kristen palsu. Jadi gereja menjadi tempat seseorang menyaksikan dan mengucapkan pengakuan. Kredo itu pengakuan dari warna hidupnya, dari kehidupan yang dijalaninya, saudara. Orang-orang yang tidak memiliki kehidupan seperti ini, itu palsu. Munafik tadi saya katakan, menipu diri sendiri, menipu Tuhan. Mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Berteologi hanya fantasi dalam pikiran. Doa-doa yang diucapkan ditujukan kepada Allah yang ada di dalam pikiran dan fantasi mereka, bukan Allah yang dengannya dengan Allah mereka berjalan setiap hari. Beda orang yang berjalan dengan Allah setiap hari ketika berdoa itu jelas sekali adresnya, ya. Jelas sekali itu percakapannya. Kalau tidak, ya bisa lancar. Bapa kami yang di surga, kami percaya firman-Mu, kami percaya kehadiran-Mu, kami percaya Engkau pelihara kami, anak-anak-Mu Engkau lindungi. Oh, bisa. Orang yang sering berdoa itu lancar dan fasih jika berdoa. Tetapi tidak ada perjumpaan dengan Allah di situ, saudara. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen, saudara. Jangan salah ya, saudara. Jangan berpikir bahwa saya anti Kristen. Anti Kristen yang ke gereja. Ya, jangan berpikir bahwa saya anti Kristen yang ke gereja. Ke gereja itu mesti, wajib. Saya bukan anti Kristen ke gereja. Ya. Jangan berpikir saya anti orang Kristen yang ke gereja, maksud saya. Ke gereja itu harus atau wajib. Tidak anti ke gereja. Tidak anti terhadap orang Kristen yang ke gereja. Saya setuju kita ke gereja, harus ke gereja. Tapi lebih dari itu, kehidupan setiap hari berjumpa dengan Allah itu yang benar. Itu liturgi kita, saudara. Itu ibadah kita, saudara. Jangan digantikan dengan kebaktian 1,5 jam, 2 jam di gereja. Ya, itu pesan saya malam ini, saudara. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan, saudara.